kakakku baru bangun. Bingung. Hai. Wah, banyak banget. Sarapannya kentangnya banyak banget. Halo semuanya. Nama aku Bunga. Nama saya Tio. Saya banget. Gue Tio. Gue Tio. Hai teman-teman, yuk kita makan bareng gratis. Tapi kalian bawa makan masing-masing sambil ngobrolin tentang hashtag kabur aja dulu dari versi diaspora yang udah tinggal di luar negeri. Sambil sarapan bareng sama kita. Aku mau minum jahe dulu, minum jahe. Masya Allah, istriku masak sarapan omelet dan kentang. Yang kentang kamu. Sabtu lagi libur, jadi kita biasanya kalau libur mengusahakan, namanya juga usaha, untuk sarapan bersama. Kenapa aku bisa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Gimana bos? Kabur aja dulu bos. Jadi kabur aja dulu itu apa sih? Jadi, Kenapa sih gitu? hashtag Kita ngobrolnya sersan aja ya, asik. Sersan tuh bahasa milenial banget. sersan Sersan tuh kamu nggak tahu sersan? kan saya bukan anak milenial. Doh, kamu anak milenial. Tapi ya kamu sersan tuh serius santai. Iya serius tapi santai. Belakangan ini tiba-tiba muncul hashtag kabur aja dulu. Kenapa dia belum muncul ya? Apa mungkin karena tidak puasan anak-anak muda sekarang dengan situasi dan kondisi di Indonesia saat ini? Gimana menurut kamu? Jadi menurut aku tuh kabur aja dulu lebih ke bentuk protesnya warga Indonesia, khususnya mungkin di kalangan anak muda tentang peraturan-peraturan pemerintah dan kondisi ekonomi di Indonesia yang tidak membaik lah pada saat itu. Contohnya banyak pemotongan anggaran yang berujung efisiensi, pemotongan anggaran yang berujung banyak PHK. Karena aku juga punya banyak teman yang kena PHK gara-gara pemerintah memotong anggaran-anggarannya itu. Terus juga UMR-nya rendah, biaya hidup tinggi gitu kan. Susah untuk mendapatkan pekerjaan karena lapangan pekerjaan sangat terbatas dan yang cari kerja banyak banget. Kayak gitu kayaknya dari dulu gak sih? Kamu ada anak lain? Kalau kayak kenalnya tiba-tiba Biasa aja kan lama-lama. ada kamera tuh jadi gimana? Bisa anak aja nggak ada kamera. Problemnya sebenarnya udah dari dulu, tapi kenapa baru sekarang ada hashtag kabur aja dulu? Apa mungkin karena banyak YouTube orang-orang yang sekarang kuliah ke luar negeri, kerja di luar negeri, tinggal orang Indonesia yang tinggal di luar negeri. Jadinya pada pengen ikut-ikutan gitu. FOMO gitu ya maksudnya. Iya, kebetulan aja kondisinya juga makin memburuk ya. Makin memburuk. Tapi mungkin juga karena pertama faktor sosial media, mungkin benar FOMO. Dan yang kedua mungkin hal itu tuh terjadi dalam waktu jangka waktu yang ketika presiden baru ganti, jangka waktu yang sebentar, terus di waktu yang kurang lebih bersamaan gitu, kayak berenten gitu loh. Tak 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 tak. Jadi orang yang tadinya mungkin cuma udah biasa, udah biasa. Tapi kalau lama-lama kok nggak biasa, iya loh. Kok langsung jebret gitu. Yang menurut aku mungkin tuh udah hal yang dari dulu kayak gitu. Ada batas minimal umur yang harus punya pengalaman berapa sekian tahun, tapi batas minimal umurnya cuma 25 kalau nggak salah di Indonesia. Coba kamu setuju atau tidak dengan hashtag kabur aja dulu? Kabur aja dulu itu setuju nggak setuju sih. Setujunya adalah kalau kalian punya kesempatan privilege untuk bisa tinggal atau kerja di luar negeri, ambil, karena menurutku pengalaman itu sangat berharga. Ya nggak sih? Tapi nggak setujunya jangan karena FOMO. Kalau karena FOMO persiapannya nggak mateng, nanti ujung-ujungnya malah ngerugiin diri sendiri dan kebanyakan orang. Contohnya misalnya, udah gue main pergi aja deh, let's say kita ngomongin ke Jerman gitu. Wah ada nih program Ausbildung gitu. Sekarang kan lagi ngetren banget orang Indonesia ngambil Ausbildung tanpa mencari tahu apa itu Ausbildung. Karena dia ikut FOMO nih, banyak orang ke Ausbildung karena mencari tahu apa itu Ausbildung. Dia main pergi aja, main daftar, dia kebetulan mungkin punya uang atau nggak apa. Sampai di Jerman, ternyata dia kaget, loh kok ternyata bahasa Jerman yang dia pelajari selama ini jadi ngangong-ngangong. Ya susah banget. Ternyata gaji Ausbildung tidak sebesar yang diomong-omongin sama agensi. Mungkin besar, tapi iya menurutnya besar, tapi dia nggak sadar kalau pengeluarannya juga besar. jadi pengeluaran juga besar gitu. Enggak, ada juga yang
Dia ditipu sama agensi. Jadi dia udah punya rumah nih, tiba-tiba dia besok atau minggu depan diusir gara-gara entah kenapa ada kesalahpahaman antara agensi dan yang pemilik rumah. Sedangkan orang yang nyewa anak Alfildun ini nggak tahu gitu. Jadinya ditipu. Dan itu banyak kejadian karena ya mereka nggak main ikut-ikut aja gitu. Sama juga yang mau kuliah gitu. Ternyata kuliah di sini tidak semudah itu ya. Jadi ya kalau misalnya mau ke luar negeri silahkan gitu. Kalian mencari pengalaman sebanyak-banyaknya silahkan. Tapi usahakan cari dulu, research dulu baik-baik, jangan sembarangan pergi gitu. Karena kalau kita tinggal di luar negeri itu kita harus tiap hari survival mode gitu. Iya nggak sih? Karena menurut aku tinggal di luar negeri ini bukan zona nyaman. Kalau di Indonesia kan gampang lah, ini kita udah tahu medannya. Jadi kalau di luar negeri itu kita harus mesti meraba-raba. Even aku udah lama di sini aja, kadang ada aja hal baru yang aku pelajarin. Oh ternyata kayak gini ya di Jerman. Oh ternyata kayak gini ya gitu. Menurut kamu, kalau kamu gimana? Kamu pro dan kontra? Kamu atau lebih pro? Ya, sama kayak kamu. Kalau emang ada kesempatan, berangkat aja. Manfaatin. Mungkin kata-kata kabur agak negatif, tapi kalau dilihat dari sudut pandang positif. Kalau dari sudut pandang positif, mungkin banyak bisa kita ambil hikmahnya. Kalau tidak ambil hikmah, banyak manfaat yang bisa datang bagi individu tersebut maupun bagi negara. Negara maksudnya? Ya kan, seolah-olah sampai kabur aja dulu kayak mau kabur dari Indonesia. Padahal dengan kabur aja dulu itu pengalaman yang didapat di luar negeri bisa dibawa kembali ke Indonesia untuk membangun negara kita tercinta. Itu bahasa diplomatisnya ya. Soalnya misalnya kayak orang yang belajar teknik di sini ya, kerja dan pengalaman 5 tahun kurang lebih misalnya ya 2-5 tahun lah benar-benar belajar, benar-benar kerja, belajar banyak yang diambil terus dibawa ke Indonesia. Di Indonesia bisa membangun suatu perusahaan di bidang tersebut, bisa membuka lapangan pekerjaan, kan memulai dari hal kecil. Nah, tapi dengan kata-kata kamu tadi nanti bakal ada yang bilang ada kok orang udah sukses pintar tapi balik ke Indonesia nggak dihargai. Gimana tuh? Sebenarnya orang Indonesia tuh banyak pintar tau. Orang Indonesia tuh pintar. Mungkin salah satunya kenapa muncul hashtag ini. Iya mungkin dulu. Jadi sebenarnya orang diaspora kayak kita, kalau dia bilang lu nggak nasionalis karena lu tinggal di luar negeri segala macam. Orang Indonesia yang tinggal di luar negeri itu tuh orang nasionalis. Percaya nggak kamu? Karena ya lu paling excited kalau ketemu orang Indonesia. Apalagi kalau misalnya tinggal di kota kecil ya. Kalau udah kota besar sebenarnya biasa aja, ketemu orang itu udah biasa aja. Tapi kita paling kalau misalnya tinggal di kota-kota kecil gini, kita kebetulan tinggal sekarang di Jerman, di kota kecil lah, bukan kota besar. Setiap ketemu orang itu kita rasanya kayak seneng ya, excited gitu. Walaupun tetap aja ada drama ya, tapi maksudnya kita excited. Terus kalau ada acara di KBRI, kita seneng datang ke acara KBRI. Bahkan banyak juga teman-teman kita jadi panitia PPPS, iya nggak sih? PLN. PLN. Terus atau nggak anak-anak paskibra yang merela waktunya buat jadi anak paskibra yang dia harus bagi waktu kuliah sama latihan paskibra, padahal nggak ada basic paskibra. Justru kita di sini membawa nama baik Indonesia. Kalau nama orang Indonesia baik, orang-orang asing gitu, kita sebagai orang asing di Jerman, kalau nama Indonesia baik, orang tuh bakal kenal gini, orang Indonesia baik-baik tau, orangnya ramah-ramah. Itu lama-lama tuh membawa nama harum Indonesia. Orang diaspora tuh orang yang mencintai negara Indonesia yang paling terlihat gitu. Kasus di Jerman, kalau terutama bagian imigrasi ya, kalau kita bandel nih, itu negaranya di blacklist. Makanya kita kayak berusaha untuk menjadi warga Indonesia yang baik ya, agar kita sama-sama secara nggak langsung membantu lah gitu. Hal-hal kayak gitu nggak terjadi. Apakah kamu di Jerman worth it atau enggak? Kamu ngapain sekarang di Jerman? Kayak gue dulu. Siapa jadi gue ya? Iya. Punya kesempatan kuliah di Jerman. Aku ambil. Sampai sekarang setelah lulus kuliah kerja. Ya worth it. Nah, saya punya anak. Hai, ada kamera. Halo, gitu. Weh. Nggak.
Ini yang merah nggak tahu di mana. Pegang nih. Pegang. Kenalan dulu, kita itu udah lama dari tahun 2013 di Jerman. Dari kita lulus SMA umur 18 tahun sampai sekarang punya anak. Alhamdulillah. Terus kalau ditanya enak nggak sih tinggal di Jerman? Pro dan kontra juga ya sebenarnya. Allahu Akbar. Terus anakku nyangkut. Ya ada nyangkut atau enggak? Tinggal di Jerman sebenarnya enak ya. Enaknya apa ya? Aku juga bingung. Mungkin kalau udah ngomongnya kita udah terbiasa tinggal di sini ya mungkin enaknya kalau kita super glide atau enggak aduh ya Allah nemu aja. Kalau kita bandingin Masya Allah. Masya Allah. Kalau kita bandingin sama kehidupan di Indonesia kali ya. Mungkin ya alhamdulillahnya kalau di sini kehidupannya karena suami udah jangan dong Halid, ya Allah ada aja tuh gebrakannya. Hidupnya lebih terjamin karena suami juga udah punya kerja di sini dan anak juga dapat tunjangan setiap bulan. Tapi jangan per anak tuh dapat tunjangan 255 euro per bulan sampai umur 18 tahun. Itu di Jerman sekarang tuh juga semua mahal. Dengan gaji kadang aja gaji segitu, kadang setengahnya atau lebih itu juga baru bisa buat bayar akomodasi rumah. Belum makan atau apa-apa asuransi segala macam gak sih? Karena sekarang tuh lagi krisis juga di mana-mana. Harus Iya bapak. pipis. Ayo mau pipis. Ya kalau dilihat dari sisi ekonomi intinya pas lah. Pas lah kalau di sini. Nggak kurang, nggak lebih. Makan. Pas buat kehidupan sehari-hari sebulan. Cukup dengan gaya hidup yang cukup. Yang sederhana ya. Sederhana. Tapi kalau dari sisi lingkungan, ya kalau kita misalnya mau cari lingkungan yang misalnya kayak kalau di Indonesia kan kayak bisa anak-anak sore-sore ke TPA, ke masjid. Nah itu mungkin agak di-challenge di sini ya. Kalau buat kayak keseharian, buat di sekolah itu agak susah. Paling enak emang di Indonesia. Kalau untuk apalagi kalau udah punya anak, ngedidik anak. Tapi karena jujur aku sampai sekarang masih konsen gimana menjaga anak aku gitu loh, tumbuh dia gitu. Bapak. Iya bapak. Ibu. Ibu. Bapak. 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 Halid. Bapak. Halid. Apalagi tapi kalau tinggal di kota besar kayak Berlin, Hamburg, Frankfurt, atau Köln, itu komunitas muslim Indonesia itu sangat-sangat besar. Jadi ya lingkungan yang kita harapkan apalagi untuk tumbuh kembang anak di lingkungan yang islami itu masih mendukung lah. Tapi kalau misalnya kayak kita sekarang tinggal di kota kecil itu agak challenging. Kalian yang salah ya, Jerman itu negara dengan pajak pendapatan tertinggi loh. Dan dipotong tuh bisa lebih setengahnya. Bisa lebih dari setengah. Ya hampir setengah lah. Hampir setengah. Apalagi, jadi dia ada kelas-kelasnya. Semakin single, semakin gede pajaknya. Tapi semakin menikah dan punya anak, pajaknya semakin kecil. Jadi emang kalau ke Jerman, alhamdulillah kayak banyak anak, banyak rezeki itu berlaku lah gitu, insya Allah. Ya misalnya taruh gaji 4.000. Kalau belum nikah, ya single, pajak bisa sampai 40%. Ya kalau setuju, kalau aku bilang semangat you guys, semangat. Tapi menurutnya kalau kalian lihat dari sisi ekonomi ya mungkin dari pemerintahan ya. Wih, Indonesia lagi, pemerintah. Indonesia kan lagi nggak baik-baik saja, banyak yang demo, Indonesia gelap. Sebenarnya Jerman juga lagi nggak baik-baik saja. Sebenarnya ekonomi, politik di belahan dunia manapun sekarang juga lagi nggak baik-baik saja. Apalagi ada isu bahkan mau ada perang dunia ketiga ini gitu. Dari versi ekonomi ya tergantung kita di mana rezeki kita mengejar nggak sih. Karena kita banyak juga teman-teman Indonesia kita yang udah lama tinggal di Jerman memutuskan untuk balik ke Indonesia. Dan alhamdulillah yang kita kenal itu mereka ada aja kerjaan yang mereka dapat kerja yang layak juga kayak itu makmur aja. Balik lagi gimana rezeki kita menjemput lah. Aku berharap kalian dimanapun sehat selamat ya. Amin. Dan pada akhirnya aku ketika pulang nanti ketika aku udah tua aku pengen masa waktu aku di Indonesia gitu. Karena yang terlalu lonely tuh di Jerman tuh kalau untuk tua menghabiskan waktu tua di Jerman. Ya kalau masih muda umur 30, 40 masih oke lah. Udah tua mungkin anaknya banyak keluarga ya. Karena tingkat individualisnya Jerman tuh tinggi banget.
somehow good, somehow enggak ya. Kalau untuk teman-teman yang dari luar negeri ya kumpulkanlah pengalaman sebanyak-banyaknya, uang banyak-banyaknya. Nanti kita habiskan masa tua kita dengan hasil kerja keras kita di Indonesia. Kalau gitu sampai di sini Kamu nggak ada komen dulu, kamu komen dulu. kata-kata penutup yang bagus dari istri saya untuk vlog kita hari ini. Nggak terlalu tidak natural, kan kita ngobrol Bang. Kalian yang masih muda, masih banyak tenaga, ada kesempatan ke luar negeri mau ke Jerman, kemanapun, ada kesempatan, ambillah kesempatan itu. Manfaatkan sebaik-baiknya. Fokus dengan tujuan utama kalian ngapain ke luar negeri. Tentunya harus tentuin tujuan yang fokus, yang belajar, kuliah, kerja. Nanti di samping itu bisa banyak pengalaman-pengalaman dari misalnya jalan-jalan, melihat dunia luar seperti apa. Itu bisa membuka pikiran kalian, sudut pandang kalian, dan bisa merubah cukup sampai di sini. Hari ini Asal lambung naik. salting. Oke.